dua kebijakan bea masuk ini, apakah ini yang akan dijanjikan akan konsisten dijalankan selama paling tidak pemerintahan Presiden Joko Widodo selesai? Begini, ini bukan soal konsisten tidak konsisten. Perdagang itu kan cepat ya. Berubah-berubahnya cepat sekali. Beda dengan saya dulu di kehutanan itu 5 tahun peraturan Menteri Keuangan cuma sekali 5 tahun. Tapi kalau perdagangan cepat sekali. Nanti kalau sana berubah tarif, kita akan berubah juga. Gitu. Tapi kan ini kan berhubungan dengan pengusaha nih Pak, yang juga membutuhkan konsistensi dalam bisnisnya. Bisnisnya pastinya berpengaruh juga terhadap tenaga kerja. Yang paling penting kita lihat itu, yang kita lihat itu barang harus nggak boleh yang ilegal. Satu ya. Yang kedua itu juga kita perlu juga memperbaiki diri dong. Misalnya ya, terakhir nih contoh aja, saya nggak nyontohin industri di industri kita, tapi itu kan takut nanti salah paham. Saya ambil contoh deh, ya kalau kita nggak bisa bersaing, misalnya telekomunikasi dengan Starlink, kalau Starlink masuk, nah gimana coba? Ya, jadi kita juga harus apa namanya itu, misalnya tekstil kita, ya mesin-mesinnya juga jangan harus kuno, harus bisa diperbarui. Orang mesinnya sudah pakai digital semua gitu. Nah, kalau kita mesinnya masih mesin apa itu, mulai zaman Belanda ya dibuat peraturan apa juga kan akhirnya susah gitu. Okay. Jadi tergantung juga kita juga harus perbaiki diri. Pemerintah akan membackup, membela industrinya pasti, tetapi dengan aturan-aturan yang ada kan nggak bisa juga sekarang kita melarang gitu kan nggak bisa juga. Iya. Oke. Nah yang dikenakan tadi KAPI, KADI, tapi harus ada hitung-hitungannya, harus ada datanya kalau impornya itu masuk. Ya. Tadi Pak Zul menyinggung berkaitan dengan impor barang-barang ilegal, yang memang ini yang dibatasi oleh pemerintah. Kira-kira mungkin boleh dijelaskan kebijakan seperti apa sih Pak yang diterapkan oleh pemerintah? Tentu itu nanti akan terkait dengan APH, ya, terkait dengan instansi lain. Nanti itu akan dirapatkan sendiri. Oke, baik. Selanjutnya kalau kita lihat di semester 1 2024, kita tahu bahwa kinerja ekspor Indonesia menurun. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Zul? Ya itu pertama kita benahin dulu di dalam negeri. Dalam negeri ini UMKM kita dukung ya, agar mereka bisa berkembang, yang kecil jadi menengah, yang menengah jadi besar ya, sehingga mereka bisa ekspor. Nah itu dalam negeri kita benahi. Ya, kita lindungi dengan tadi ya, biaya masuk anti dumping, biaya masuk tindakan pengamanan, ya, dan lain-lain itu kita lakukan kita benar di dalam negeri. Nah di luar juga kita harus melakukan diplomasi di tengah-tengah tadi perdagangan yang bukan perdagangan bebas sekarang ini yang berkembang malah hambatan perdagangan. Ya Eropa mempersulit, semua mempersulit sekarang itu hambatan perdagangan ya sekarang ini. Nah di tengah itu saya melakukan diplomasi ya. Kita harus segera menyelesaikan perjanjian-perjanjian dagang agar kita tidak ada hambatan. Karena dalam kesulitan ini kita punya peluang besar. Kita bisa diterima di timur, kita juga diterima di barat. Ini peluang gitu. Nah oleh karena itu Kementerian Perdagangan mau menyelesaikan tollway, jalan tolnya. ASEAN misalnya. Mau sekarang jadi pasar potensi. Kenapa? ASEAN ini ekonominya tumbuh, masyarakatnya banyak, uangnya ada. Maka sekarang surplus terbesar ketiga Filipina, bukan Eropa, Filipina. Itu apa? Kita selesaikan perjanjian dagangnya SEPA namanya, RCEP, regional, sudah selesai. Jadi ASEAN sekarang bebas tarif. Nah, kita ke sana, dia ke sini sama gitu. Ya. Nah, nanti seperti Uni Eropa cuman mata uangnya masing-masing. Jadi ASEAN kita benahi. Juga pasar-pasar yang besar, kita dan ASEAN dengan Tiongkok. Harus perjanjian dagangnya juga SEPA komprehensif. Tarif-tarif itu makanya kita nggak sembarangan mengenakan tarif, nggak boleh. Sudah ada SEPA, sudah ada perjanjian. Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Australia, New Zealand kita sudah punya nih, gitu. Nah itu pasar-pasar tradisional seperti Barat ya, nggak cukup karena ini mereka ekonominya melambat kan. Barat itu udah pelan, lambat. Nah sekarang kita kembangkan pasar baru. Ya ada Asia Selatan, ada India, penduduknya terbesar di dunia sekarang. Ada Pakistan, ada Bangladesh. Surplusnya Pakistan sama dengan surplusnya Uni Eropa, gitu. Ini pasar yang potensi. Apalagi Afrika, Ethiopia itu ada penerbangannya sekarang dari sini.
Dulu kalau Ethiopia busung lapar, enggak. Nigeria berkembang, penduduknya 200 juta. Di sana sepatu yang $5, pakaian-pakaian laku keras. Jadi kita mengembangkan pasar-pasar baru dengan diplomasi menyelesaikan tollway atau perjanjian-perjanjian dagang yang tidak menyulitkan. Asia Selatan, Timur Tengah kita sudah selesai dengan UAE, ya, Afrika, bahkan sampai ke Amerika Latin. Kita pintu masuknya nanti dengan Chile, udah selesai juga. Yang lain-lain dalam berproses. Itu. Mungkin boleh sedikit dipaparkan, kalau dari Anda, Pak Zul, yang melakukan proses diplomasi ini, komoditas apa sih Pak utamanya dari Indonesia yang dibawa? Mungkin selain kalau SEPA itu komprehensif, hampir menyeluruh. Ya, apa menyeluruh? Misalnya ya, kalau komprehensif itu, kalau dengan Barat, kita beli gandum banyak, kita beli daging banyak, kita beli kedelai banyak, ya kan? Ada juga minuman-minuman itu banyak, itu. Teknologi tinggi, pesawat, alat-alat militer segala macam kita beli banyak. Kita juga bilang, ya kan, kita punya CPO, gitu. Kita punya baja, nah, kan gitu. Kalau perundingan kan, saya punya baja, saya punya CPO, saya punya apa namanya produk-produk kopi, cengkeh, lada, karet. Nah, kita tuker gitu. Ini kamu jangan kenain tarif, kamu juga begitu, sama-sama. Itu. Kalau itu selesai, nah kita baru enak dagangnya gitu. Kalau enggak, pisang kenain 17%, kirim sepatu Nike kenain 5%, Vietnam enggak gitu. Kan kita kalah. Nah, itu makanya kita diplomasi sehingga kita saling di sana mudah, di sini mudah. Kita nggak kalah bersaing dengan negara-negara lain untuk mengembangkan pasar-pasar yang non tradisional, ya, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Asia Tengah dan lain-lain. Oke, dari komoditas pasar non-tradisional yang tadi Pak Zul sebutkan, kira-kira nanti dampak ekonominya ke Indonesia kapan nih Pak terasanya? Ya udah, dan berapa besar? Sudah sekarang, India sekarang surplus nomor 1, udah ngalahkan Amerika. India ya, udah surplusnya nomor 1, sudah ini. Nomor 1, 14 miliar dolar surplusnya. Uni Eropa cuma 2,5 miliar dolar. Pakistan hampir 2,5 miliar sama gitu. Ini baru nih. Baru gitu. Belum Afrika kan baru nih. Filipina kita nomor 3 surplusnya. Hampir 8 miliar dolar kalau saya nggak salah. Filipina kan baru. Dulu kan Jepang. Ya kan? Dulu kan Eropa gitu. Ini enggak, Filipina, Malaysia. Itu pas-pas sudah sekarang. Nanti kita ngirim tenaga kerja ASEAN udah sama standarnya. Insinyur kita sama insinyur di Malaysia udah sama standarnya. Arsitek kita sama. Dokter kita udah sama. Nah, itu diplomasi perjanjian kerja, ya. Itu. Jadi penting. Diplomasi perjanjian-perjanjian kita sangat penting. Gitu. Mengingat arahan dari Presiden Joko Widodo adalah tetap untuk memperkuat nilai dagang dari dalam negeri begitu. Dari yang sudah Anda sebutkan tadi, diplomasinya begitu, keterlibatan, saya akan mengatakan UMKM di sini dari Pak Zul. UMKM sangat menentukan. Oleh karena itu kita di dalam negeri kita bina mati-matian. Karena hampir 90-60% PDB itu dari UMKM. Jadi kalau Indonesia menjadi negara maju tahun 45, UMKM-nya harus berkembang dan maju. Baru kita menyerbu pasar dunia. Kalau UMKM-nya nggak berkembang, terus gimana? Makanya pemerintah ada khusus Menteri Koperasi, ada bantuan PNPM, macam-macam segala cara itu. Ya untuk mendukung UMKM kita termasuk untuk pedagang yang mempertemukan UMKM, lembaga keuangan, lembaga pembiayaan ekspor, retail modern, termasuk sekarang ini nggak boleh tinggal digital marketing atau platform digital atau marketplace. Oleh karena itu di sini ada pelatihan ekspor, satu, ada juga kita mempertemukan, memfasilitasi lembaga pembiayaan ekspor, perbankan, UMKM, dan marketplace. Agar ini bisa jadi satu, ya, saling melengkapi, saling mengisi, menjadi suatu kekuatan, sehingga semua bisa berkembang dengan baik. Karena memang kata kunci ada di UMKM tadi. Baik, terima kasih Pak Zul sudah berbagi perspektif bersama kami di CNBC Indonesia. Sehat dan juga sukses selalu untuk Anda, Pak Zul. Dengan senang hati, terima kasih. Mudah-mudahan dengan informasi ini bisa memberikan semangat baru, ya, bagi semua pelaku usaha bahwa pemerintah, Bapak Presiden langsung
memberikan atensi yang luar biasa terhadap 7 item tadi. Saya kira begitu. Baik, sekali lagi terima kasih. Terima kasih.